Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya. Dan mohon maaf juga kami sudah beramai-ramai datang ke sini mengganggu menyita waktu Ibu. Iya, siap. Kami dari mahasiswa STIM Budi Bakti dari Prodi S1 Manajemen mendapatkan tugas selaku mata kuliah dari Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tugasnya mewawancarai bagaimana pekerjaan Ibu sebagai sekretaris. Siap. Sebelumnya nama saya Dinda Salsabina, ada teman-teman saya Nanda Karbuna dan Siti Halimah, Hanan Isar, Fakihudin Jihad Albana, dan Rahmat Saputra. Sebelum ke pertanyaan, boleh tahu nama Ibu, jabatan dan asal instansinya Ibu? Baik, terima kasih ke adik-adik semua yang udah hadir di rumah kami yang insya Allah ya penuh berkah ini. Saya sendiri Ibu Yuningsi, saat ini bekerja sebagai sekretaris di Dompet Duafa, bagian pusat. Baik, boleh kita langsung ke pertanyaan Ibu? Boleh. Pertama, bisa dijelaskan Ibu apa saja tugas dan tanggung jawab utama Ibu sebagai sekretaris? Tugas dan tanggung jawab saya sebagai sekretaris itu berdasarkan OKR sebetulnya ada 4. Yang pertama itu mengelola rapat. Rapatnya itu saya jelaskan dulu. OKR itu adalah Objective Key Result. Itu tuh jadi panduan kita untuk bekerja sehari-hari. Targetnya itu tertulis dalam OKR tersebut. Itu ada 4. Yang pertama adalah penjadwalan rapat. Penjadwalan rapat ini rapatnya mulai dari rapat internal, eksternal, rapat lintas divisi, rapat lintas direktorat, dan rapat keseluruhan. Terus yang kedua adalah menghandle atau mengelola kunjungan tamu ke lembaga. Kunjungan tamu ini mulai dari orang-orang penting, misalnya kayak dubes atau enggak wakil menteri atau para public figure, bisa juga relasi-relasi, mitra ataupun donatur, sampai dengan ke penerima manfaatnya. Apa saja yang dijadwalkan? Yang pertama mulai dari pertemuannya, kayak misalnya hari, tanggal, tempat, lokasinya di mana, itu kita harus tahu dan harus bisa mempersiapkan, termasuk untuk kebutuhan kayak konsumsinya, mulai dari snack, makan siang, dan kebutuhan lain. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah supporting kebutuhan administrasi dan top manajemen, mulai dari surat keluar, internal memo, berita acara rapat yang tadi kita jadwalkan, sampai ke kebutuhan pribadi user atau pimpinan. Kadang kita support, misalnya kebutuhan untuk rapat nih, dibutuhkan misalnya beli standing tripod misalnya gitu kan, untuk ambil konten misalnya kayak ucapan milad lembaga lain gitu. Itu kita bisa order ke Shopee atau Tokopedia atau yang offline gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada supporting dari teman-teman lain, misalnya bagian media, itu akan jauh lebih baik karena kualitasnya juga bagus. Tapi dalam beberapa kondisi kalau tidak memungkinkan, kita sebagai sekretaris harus mengambil peran menggantikan tim-tim yang memang nggak bisa support di waktu itu gitu. Misalnya ada yang lagi luar kota atau memang timnya lagi keluar ambil konten kemana gitu. Ketika darurat, kita harus sekretaris ini harus mengambil peran itu gitu. Jadi biar supportnya itu maksimal dan kita nggak ada kata-kata nggak bisa. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh pimpinan kita harus bisa dan harus siap. Kecuali memang ya kalau itu tugas misalnya dari laki-laki gitu ya, kita harus minta teman-teman yang lain yang laki-laki, maksudnya supportnya gitu. Terus yang ketiga itu saya sendiri diamanahi untuk menghandle sosial media, inisiator sekaligus ketua Dewan Pembina Dompet Duafa Bapak Parni Hadi. Itu kontennya sih diambil teman-teman, tapi yang upload ke sosial medianya tuh kayak kasih caption, kapan uploadnya, terus megang sosial medianya itu dari saya sendiri. Dan yang terakhir itu adalah protokoler. Kita harus memastikan bahwa setiap event yang dilaksanakan itu mulai dari standar tamunya, misalnya tamu yang datang harus registrasi, terus diarahkan kemana ruangannya, terus konsumsinya kayak snack sama
makan siang misalnya atau makan malam, itu sesuai standarnya tuh harus seperti apa gitu, di serve-nya, terus piringnya, sampai misalnya cateringnya tuh harus seperti apa gitu. Itu kita harus memastikan. Terus juga konsumsi untuk VIP, kan VIP biasanya bagian depan tuh, kita harus memastikan bahwa itu tuh udah clear gitu, nggak bisa diserahkan kalau misalkan acaranya sudah berlangsung. Itu standarnya memang nggak boleh, karena kan akan ngedistract para pimpinan atau tamu mitra ini yang sedang berlangsung mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi memang protokolernya tuh harus sesuai standar banget, kapan teman-teman harus termasuk mengkondisikan kondusifnya, terus juga konsumsinya, lightingnya, ruangannya, kebersihannya, sama tamu-tamunya, segala macam itu kita harus memastikan. Nah, sih tugas utamanya itu. Tugas utamanya itu. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Lumayan sih. Sekretaris ini sebenarnya harus sat-set banget. Sebenarnya sih kelihatannya sepele, tapi di balik itu tuh kita nggak bisa sih kalau misalkan nggak sat-set dan tipikal orang yang ntar dulu deh, gampang deh ini mah gitu, nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi memang kita sebagai sekretaris tuh harus bisa memposisikan diri, begitu begitu dibutuhkan ya harus siap, harus bisa apapun. Harus di situ Bu ya. Iya betul, harus di sini. Menuju pertanyaan kedua, menurut Ibu keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai sekretaris yang paling efektif? Yang pertama itu harus fast respon. Kenapa saya harus bilang fast respon? Karena kalau kita nggak fast respon itu pending mattersnya banyak sekali. Pending matter itu kayak sesuatu yang diakibatkan kalau kita tuh menunda-nunda gitu. Baik, kita ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Ibu mengelola waktu dan pekerjaan agar tetap efisien, terutama saat banyak tugas datang yang bersamaan? Nah, itu kita harus tahu priority list dulu. Jadi kerjaan mana nih? Misalnya misalnya dalam waktu yang bersamaan itu ada permintaan surat audiensi misalnya gitu kan. Terus di waktu bersamaan lagi ada permohonan teman-teman nih, permohonan ajuan switching atau budget atau dana gitu kan. Terus ada juga nih, misalnya di waktu bersamaan suruh handling kebutuhan manajemen, misalnya kayak makan siang gitu. Kita kan harus tahu prioritasnya dulu nih, mana dulu nih yang urgent nih, yang bisa kita kerjakan cepat, itu yang harus kita dulukan. Dan memang yang urgent itu harus kita awalkan. Misalnya support pimpinan di jam makan siang, udah ada makan siangnya, terus udah ada bapak atau ibunya, kita bisa tawarkan dulu. Maksudnya bisa tawarkan dulu tuh mau makan sekarang atau nanti. Kalau makan nanti bisa disiapkan sama teman-teman office boy untuk siapin. Kalau makan sekarang bisa langsung dimasukin. Itu kan berarti close satu centangnya centang satu gitu ya, isinya close satu. Terus kedua itu surat audiensi. Kita pasti tahu audiensi tuh terkesannya sih waktunya fleksibel, tapi ketika kita sudah membungkus surat audiensi ini, otomatis kan respon dari mitra atau respon dari pihak lain itu tuh, misalnya kita audiensinya ke wakil menteri gitu ya, itu kan pasti mereka juga menunggu surat audiensi ini gitu. Maka ketika kita udah itu diprioritaskan, itu kan pasti digeser tuh ke wakil menterinya gitu. Kita tinggal nunggu feedback. Berarti kan udah closing 2 tuh, tinggal 1 ajuan switching atau top up budget, dana teman-teman bisa dicairkan. Ini juga harus cepat karena memang biasanya approvalnya itu layar. Misalnya tergantung ya, kalau di dompet Duafa itu sendiri ajuan itu berdasarkan berapa nilai rupiahnya. Jadi kalau misalkan di bawah 25 juta itu cukup GM terkait, tapi kalau di atas itu melibatkan direktur utama atau direktur yang menanggung jawabi gitu. Terus baru kalau misalkan di atas 50 itu harus ke ketua pengurus gitu. Itu kan berlayar sekali ya, belum ke bendahara pengurusnya, maksudnya belum ke tim keuangannya gitu. Itu harus layar, itu layar banget, dan itu ngabisin waktu. Jadi kita nggak bisa nunda-nunda, itu nggak bisa, karena kan ketika kita nunda, otomatis dong approval berikut itu tertunda juga gitu. Jadi kita emang harus cepet-cepet, dan memang prosesnya nggak lama. Kalau saya sendiri tuh memang nggak lama, maksudnya begitu di share sama tim terkait harus langsung di share, karena kalau nggak ya itu dia, kalau kita menunggu otomatis kan kerjaan lainnya tuh, oh iya saya lupa, oh iya saya skip. Itu tuh kebiasaan yang harus dibuang. Jadi begitu ada kerjaan yang masuk langsung harus di share, begitu ada kerjanya masuk langsung di follow up, karena kalau enggak kita sendiri lupa. Dan memang teman-teman udah langsung menanyakan, Mbak ini udah belum? Akhirnya oh iya maaf saya belum sempet, padahal kan memang itu jadi tanggung jawab kita. Mereka mah maksudnya tim terkait mah nggak mau tahu gitu kan, itu di follow up atau belum, tapi taunya kan ya kita kerja sama tim kan salah satunya itu gitu tugasnya. Jadi sangat-sangat rumit gitu ya, bertabrakan gitu, harus bisa mengatur waktunya. Oke, pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang sering Ibu hadapi dalam pekerjaan sebagai sekretaris? Bagaimana cara Ibu mengatasi berbagai problem itu?
Tantangannya sebenarnya ada di waktu ya. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu itu ya bakal keteteran sih. Apalagi kan di samping approval itu kerjaan lainnya ada. Misalnya tiba-tiba dipanggil atasan untuk misal untuk menjadwalkan rapat atau juga memecahkan masalah, misalnya misalnya ditanyakan kasus gitu, gimana menurut Mbak gitu kan, gimana menurut kamu ini baiknya follow up atau tidak. Salah satunya sih manajemen waktu sih. Saya sendiri tuh kalau lagi padat-padatnya, bahkan makan pun bisa sambil ketak-ketik, bisa sambil lari-lari, bisa sambil ini gitu. Yang penting kan badan tetap sehat ya, nggak ada kasus kayak emah gitu, nggak ada kerjaan keteter gitu. Jadi memang harus bisa menyesuaikan waktu. Kapan waktu kita udah bisa memprioritaskan nih, oh iya sebentar lagi saya mau meeting nih, maka saya harus bisa dalam waktu setengah jam atau 15 menit itu sholat dan makan. Jadi harus bisa memposisikan diri sendiri gitu. Jangan sampai kayak tahu kerjaan banyak, kerjaan berikutnya ada meeting. Kan kita kalau udah ada meeting tuh udah kayak waktu tuh kayak udah kekunci. Harus jadi no tulis lah, harus kadang memaparkan sesuatu ke depan lah, menyorot gitu ibaratnya ke layar gitu kan. Kalau udah meeting kita maksudnya misalnya meetingnya setengah hari kan waktu kita udah habis tuh. Di dalam meeting sebenarnya bisa kita kayak memfollow up kerjaan kita yang emang misalnya kata-kata di ruang meeting nih bahasanya nggak terlalu penting, berarti kan kita nggak nyatet, bisa kita kerjakan yang lain. Misalnya kerja kalau di waktu itu kita lagi padat banget pekerjaannya gitu. Oke Ibu, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagaimana peran sekretaris dalam mendukung keberhasilan secara keseluruhan? Nah, kita sekretaris atau asisten itu kan bahasa kasarnya ada di ketiak para pimpinan ya. Jadi patokannya itu adalah layanan. Ketika aktivitas mereka berjalan lancar, ya itu tidak terlepas dari supporting kita dan handlingnya kita dalam mengelola para pimpinan gitu. Contohnya aja misalnya para pimpinan ini diundang mengisi atau narsum gitu ya di luar, itu kan kita harus menyiapkan kayak materi sambutannya apa, terus juga presentasinya apa, nanti di sono dengan siapa gitu ya. Termasuk juga kayak kebutuhan misalnya perjalanan dinas, kita harus memastikan dari berangkat sampai pulangnya itu benar-benar aman. Misalnya kalau perjalanan dinas yang dilakukan itu dengan driver, kita harus memastikan bahwa dananya ada. Terus juga dana tuh banyak ya, misalnya dana aja ini tuh rentetannya banyak banget gitu, mulai dari uang sakunya, uang konsumsinya, uang bensinnya, tolnya, terus parkirnya, segala macam gitu ya. Itu kita harus bisa menyediakan misalnya dalam waktu 2 kali 24 jam harus ada uangnya, karena kan misalnya perginya mendadak tuh harus udah ada gitu. Kadang-kadang yang kayak gini sih sebenarnya yang agak-agak kita harus siap dengan ya kadang nyepet-nyepet ke bolehlah pakai uang pribadi dulu gitu, yang penting kan aman gitu ya. Tapi meskipun uang pribadi kita ada, tapi bukan berarti kita tuh kayak gampang lah ini mah nanti aja lah, majuinnya sekalian sama rembes, itu nggak boleh, karena kan nggak sehat, tandanya nggak sehat. Terus memastikan kembali lagi ke perjalanan dinas, memastikan bahwa di sono tuh nginepnya di mana, terus di sono tuh dihandle-nya sama siapa, mitranya bakal ketemu siapa. Kalau kita ada cabang, pastikan ke cabangnya juga ikut hadir gitu ya, ikut mendampingi, karena kan nanti juga akan monitoring dan evaluasi ke cabang-cabang yang memang lagi dikunjungin gitu. Sampai ke pulangnya juga kita harus memastikan hal tersebut gitu. Misalnya ini kan lagi perjalanan dinas, tapi tetap approval yang lain tuh tetap berjalan, tapi sifatnya yang hanya digital saja, nggak bisa kerjaan yang lain. Jadi peran kita tuh sebenarnya semakin sukses, semakin hebatnya pimpinan itu kurang lebih sih ada andil kita di situ gitu. Baik teman-teman, yang sudah kita dengar tadi ya, ternyata sekretaris itu memiliki peran besar untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi bukan main-main nih Bu ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari STIM Budi Bakti, program studi S1 Manajemen sedang mendapatkan tugas wawancara dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampunya Ibu Rita. Tugas kami adalah mewawancarai 2 orang pekerja di perusahaan mengenai gambaran pekerjaan yang dilakukan gitu.
Nah, perkenalkan nama saya Hana Maimunah dan sebagai moderator, dan bersama teman-teman saya juga ada Ananda Karmina, ada Dinda Salwa, ada Siti Halimah, dan tadi ada Fakihuddin dan Rahmat gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan utamanya nih Mbak, boleh sebutkan nama, jabatan, dan asal instansi Mbak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, biasa akrabnya dipanggil Mbak Iki. Kalau di sini saya di Human Capital, tepatnya diamanahi jabatan sebagai koordinator kompensasi benefit. Saya ada di instansi Smart Excellencia Indonesia, itu bagian dari Yayasan Pendidikan Umar Usman dan Batu Afa, yaitu yang fokus pada bidang pendidikan. Dan sekolah Smart sendiri ini adalah sekolah beasiswa untuk untuk anak duafa, dan saat ini juga ada siswa berbayar, program siswa berbayar dan beasiswa seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan utamanya gitu ya. Bisa dijelaskan Mbak, apa saja tugas dan tanggung jawab utama Mbak sebagai bagian dari Human Capital sendiri? Oke, tadi sudah disebutkan ya, saya di posisinya di koordinator kompensasi benefit. Di sini utamanya saya mengelola kompensasi dan benefit untuk karyawan-karyawan yang ada di Smart Excellencia. Nah, kemudian selain itu juga saya mendapat amanah juga untuk meningkatkan engagement antar karyawan dan mengelola bagian hubungan industrial. Gitu. Dan dari tanggung jawab juga tugas yang tadi Mbak sampaikan gitu ya, keterampilan apa sih yang paling penting untuk menjalankan pekerjaan di bidang human capital ini dengan baik gitu? Oke, sebenarnya saya ini konsentrasi jurusannya sebelumnya bukan di bagian manajemen ya, manajemen sumber daya manusia, ataupun di bagian psikolog ya, yang memang fokus human capital kan biasanya kebanyakan dari jurusan tersebut. Kebetulan saya dari luar jurusan tersebut, dan untuk kompensasi benefit sendiri ini sebenarnya nggak harus selalu orang manajemen atau nggak selalu harus orang psikolog. Yang penting ada soft skill dan hard skill yang dikuasai. Biasanya kalau misalnya untuk soft skill dari komunikasi, terus juga dari hubungan interaksi ya, hubungan sosialnya, dan juga terkait hard skill dari ini pengoperasian software office seperti itu. Yang pasti sih kebetulan sebelumnya saya pernah memegang keuangan di departemen yang lain, jadi itu menjadi dasar saya dialihkan ke posisi yang ini. Berarti emang bukan hanya sekedar komunikasi gitu ya Mbak, tapi emang masih banyak hal keterampilan yang ada buat menjadi human capital itu sendiri. Terus juga nggak hanya jurusan manajemen atau psikologi aja gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak, bagaimana cara Mbak mengatur waktu dan prioritas dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya? Alhamdulillah sih selama saya di kompensasi benefit ini ya, diamanahi jabatan ini, menurut saya nggak banyak waktu luang yang saya punya gitu ya, nggak banyak waktu luang yang saya punya, karena kebanyakan itu pekerjaan rutin harian yang memang harus dikerjakan gitu. Karena terkait benefit karyawan yang seringnya diklaim seperti itu, tunjangan kesehatan dan lainnya gitu, yang memang itu menjadi tugas harian gitu ya, dan harus diajukan ke keuangan. Jadi pintar-pintar membagi waktu aja sih, pintar-pintar membagi waktu dan mengelola stres. Berarti seberpengaruh itu Ya, karena ya hubungan indera personal ya, sesama ini interaksi sama manusia gitu, apalagi ini hubungannya tentang karyawan gitu, ke SDM-an, nggak hanya melulu tentang pekerjaan gitu. Kadang saya juga menerima banyak keluhan atau mungkin banyak curhatan ya dari karyawan. Nah, itu kan juga kalau misalnya nggak bisa saya kelola dengan baik, lumayan ya, load pikiran dan tenaga juga seperti itu. Kalau dari tantangan sendiri Mbak, apa yang paling sering Mbak hadapi dalam pekerjaan di human capital ini, dan bagaimana cara Mbak mengatasinya? Setiap hari saya selalu merasa punya tantangan baru gitu ya, karena menghadapi karyawan, saya nggak tahu nih besok karyawan ada cerita apa lagi ya gitu ya. Harus saya dengerin, harus saya bantu gitu. Jadi saya merasa setiap hari itu adalah tantangan. Cuman
sama ini saya siasati untuk lebih ini aja sih, mengafirmasi diri aja sih, lebih positif supaya menghadapi segalanya juga lebih positif ya, dan nggak terlalu menjadi pikiran gitu. Karena repotnya kalau misalnya saya ini dapat inputan dari karyawan gitu ya, dan itu berupa energi negatif, kalau nggak bisa saya rilis ya itulah bisa numpuk juga di ini, numpuk ininya lah, energi negatifnya di saya gitu. Jadi karena kalau misalnya rutinitas harian sih itu udah biasa ya, maksudnya itu udah biasa dan itu udah jadi keseharian gitu. Dan kalau rutinitas sih itu udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mengganggu. Nah, terkecuali itu kalau misalnya ada beberapa hal yang dari karyawan yang harus saya segera atasi, dan juga mungkin beberapa pekerjaan dadakan yang memang itu diberikan oleh atasan atau manajemen ya, yang memang harus segera saya selesaikan saat itu. Nah, itu sih paling itu tantangan yang lebih ke teknis sih, gimana saya pintar-pintar bagi waktu dan mengelola pekerjaan. Pertanyaan terakhirnya ya, Mbak. Menurut Mbak, bagaimana peran human capital dalam mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan? Oke, saya merasa SDM itu adalah modal besar ya dalam sebuah perusahaan. Gimana kita bisa memanage mereka, mengelola manusia, dan bagaimana cara mengembangkannya, itu memang kan konsentrasinya ada di human capital. Dan human capital sendiri ya perannya sebesar itu gitu untuk perusahaan. Bagaimana kita bisa mengelola SDM supaya bisa mencapai tujuan perusahaan dan memberikan hasil yang optimal lah. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi gitu Mbak, mungkin untuk pesan-pesan kayak yang pengen mau masuk human capital atau gimana gitu? Apa ya? Dari yang tadi saya ceritakan itu kan jangan jadikan itu ketakutan gitu ya. Itu men-challenge diri itu sesuatu yang bagus gitu. Anggap aja semuanya itu tantangan yang bisa bikin kita lebih baik, lebih maju dari hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Mbak atas jawabannya yang ini nambah wawasan kita, bayangan kita tentang human capital itu sendiri. Terima kasih.